Hey yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Switza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Teratmaja dari Prodi Ilmu Politik nomor NIM 07201113333006. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah pengantar antropologi saya yang berbasis Project Based Learning mata kuliah wajib umum Universitas Airlangga dengan tema ruang lingkup dan konsep dasar antropologi, dan dengan topik kebudayaan dan kepribadian, dan dengan judul pengaruh budaya Jawa terhadap pola perilaku masyarakat Madura di kota Surabaya. Nah, proyek yang saya buat ini berjudul pengaruh budaya Jawa terhadap pola perilaku masyarakat Madura di kota Surabaya. Proyek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etnis Madura berasimilasi dengan budaya Jawa di kota Surabaya, dan untuk mengetahui acara selamatan, dan juga untuk mengetahui bagaimana rasa toleransi antara kedua etnis tersebut. Metode yang saya gunakan dalam proyek ini yaitu metode kualitatif, yaitu melalui pendekatan sosiologis, fenomenologis, dan literatur dari buku atau jurnal atau web yang saya baca. Selain itu, data ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya berasal dari observasi, wawancara, dan buku-buku atau jurnal atau artikel yang saya baca di internet. Nah, secara etimologis, kata kebudayaan dari akar kata budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata budi tunggal, jamaknya adalah budaya yang diartikan sebagai budi atau akal budi atau pikiran. Setelah mendapatkan awalan ke dan akhiran an menjadi kebudayaan. Adapun istilah kultur yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan yang berasal dari kata Latin, yaitu culture. Artinya mengolah atau mengajarkan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal arti tersebut, yaitu color dan culture, diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Menurut ahli, terdapat beberapa pengertian kebudayaan, yaitu pertama, menurut Sir Edward B. Taylor, menggunakan kata kebudayaan untuk menunjuk keseluruhan kompleks dari ide dan segala sesuatu yang dihasilkan manusia dalam pengalaman historinya. Termasuk di sini ialah pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, kebiasaan, dan kemampuan serta perilaku lainnya yang diperoleh oleh manusia sebagai masyarakat. Kedua, menurut Kuncharaningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan menurut ahli, terdapat beberapa pengertian dari kepribadian, yaitu pertama, menurut Yinger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian instruksi. Kedua, menurut M.A.W. Bauer, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Ketiga, menurut Schubert, kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat dari seseorang. Nah, budaya Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan budaya Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa, yaitu di Jakarta, Sumatera, Sulawesi, dan Suriname. Agama mayoritas dalam suku bangsa Jawa adalah agama Islam. Selain itu juga terdapat penganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Masyarakat Jawa percaya bahwa hidup diatur oleh alam, maka ia bersikap nerimo atau pasrah. Masyarakat Jawa percaya keberadaan arwah atau roh leluhur dan makhluk halus seperti leluhur, tuyul, demit, dan jin. Di pusat seluruh sistem keagamaan orang Jawa terdapat sebuah upacara kecil, sederhana, formal, tidak dramatis, dan hampir mengandung rahasia. Selamatan, terkadang disebut juga kendurai, adalah versi Jawa dari apa yang barangkali merupakan upacara keagamaan paling umum di dunia, pesta komunal. Sama seperti di hampir semua tempat, ia melambangkan kesatuan mistik dan sosial dari mereka yang ikut serta di dalamnya. Handai taulan, tetangga, rekan sekerja, sanak sekeluarga, arwah setempat, nenek moyang yang sudah mati, serta dewa-dewa yang hampir terlupakan, semuanya duduk bersama dan karena itu terikat ke dalam suatu kelompok sosial dan yang berikrar untuk tolong-menolong dan bekerja sama. Upacara selamatan tersebut adalah rangkaian lingkaran hidup seseorang, khususnya yang berhubungan dengan kematian serta saat sesudahnya. Adalah suatu adat kebiasaan yang amat diperhatikan dan kerap kali dilakukan oleh hampir seluruh lapisan golongan masyarakat orang Jawa. Hal ini mungkin disebabkan karena orang Jawa sangat menghormati arwah orang meninggal dunia, terutama kalau orang itu keluarganya. Sehingga salah satu jalan yang baik untuk menolong keselamatan roh nenek moyang tersebut di alam akhirat ialah dengan membuat berbagai upacara selamatan sejak awal kematian sampai ke 1000 harinya. Perilaku sosial terkadang disamakan dengan sikap sosial. Padahal dari kedua konsep ini memiliki perbedaan arti dan makna dalam aktualisasi diri di dalam masyarakat. Kata sikap berasal dari bahasa Inggris, yakni kata attitude, yang berarti keadaan sikap secara mental yang bersifat subjektif untuk melakukan suatu kegiatan, suatu kecenderungan untuk merespon dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Menurut Morgan dalam Sulaiman mendefinisikan sikap yaitu kecenderungan untuk berespons baik secara positif maupun negatif terhadap orang, objek, atau situasi. Lebih lanjut, Morgan menjelaskan bahwa dalam sikap terkandung dalam status penilaian emosional yang berupa suka, tidak suka, senang, tidak senang, benci, dan sebagainya. Maka dalam sikap ada status kecenderungan berespons bila bertemu suatu objek. Sesungguhnya yang menjadi dasar dari uraian di atas adalah bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Sejak dilahirkan, manusia membutuhkan pergaulan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Pada perkembangan menuju kedewasaan, interaksi sosial di antara manusia dapat merealisasikan kehidupan secara individual. Hal ini dikarenakan jika ada timbul balik dari interaksi sosial, maka manusia tidak dapat merealisasikan potensi-potensinya sebagai sosok individu yang utuh sebagai hasil interaksi sosial. Potensi-potensi itu pada awalnya dapat diketahui dari perilaku kesehariannya. Pada saat bersosialisasi, maka yang ditunjukkan adalah perilaku sosial. Pembentukan perilaku sosial
Seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal maupun yang eksternal. Pada aspek eksternal, situasi sosial yang memegang peranan yang cukup penting. Situasi sosial diartikan sebagai tiap-tiap situasi di mana terdapat saling adanya hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, setiap situasi yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial dapatlah dikatakan sebagai situasi sosial. Contoh situasi sosial misalnya di lingkungan pasar pada saat rapat atau dalam lingkungan pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, masuk ke dalam pelaksanaan selamatan oleh masyarakat Madura di kota Surabaya. Seseorang yang merasa mendapatkan anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan merasa bersyukur, dan salah satu bentuk rasa syukur, kebiasaan atau tradisi masyarakat Jawa pada umumnya adalah menyelenggarakan selamatan. Tradisi selamatan atau selamatan yaitu suatu acara pengiringan atau pengiriman doa bagi yang melakukan selamatan, seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Boijo, salah satu tokoh masyarakat Madura yang saya wawancarai. Menurut Bapak Boijo, selamatan atau selamatan adalah sebuah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dengan tujuan memperoleh keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka bagi orang yang bersangkutan, dan diiringi sodaqoh serta kendoren atau kenduri. Bapak Imam Mustafa sebagai imam musola kampung saya juga menambahkan, tujuannya tidak lain untuk memperoleh keselamatan bagi orang yang bersangkutan khususnya dan bagi keluarga pada umumnya. Tujuan pokok dari upacara ini tidak lain adalah untuk mencari keselamatan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa selamatan adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa agar memperoleh keselamatan dan terhindar dari hal-hal buruk orang yang bersangkutan, yang kemudian diiringi sedekah dan kemudian melakukan pendoren atau penjamuan makanan. Selamatan dapat diadakan untuk merespon hampir semua kejadian yang ingin diperingati, ditebus atau diputuskan, kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit, memohon kepada arwah penjaga desa atau kampung, hitanan, dan pemulaan suatu rapat politik. Semuanya bisa menyebabkan adanya selamatan. Bapak Hayati juga menambahkan, pada saat pindah rumah kemarin, saya melakukan selamatan atau yang masyarakat sini disebut kenduri. Bukan hanya pada saat pindah rumah saja saya melakukan selamatan, tapi setiap saya mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, atau pada saat saya atau keluarga saya sakit kemudian sembuh, pasti saya melakukan selamatan. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa selamatan bukan hanya dilakukan oleh etnis Jawa saja, tetapi etnis Madura juga melakukan acara selamatan tersebut. Selamatan ini biasanya dihadiri oleh para tetua desa atau tokoh masyarakat Madura, tetangga dekat, sanak saudara, dan keluarga inti. Setelah selamatan selesai, tamu biasanya akan dibawakan aneka makanan basah seperti nasi, lauk, snack, atau kue-kue yang dinamakan berkat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rifai yang sedang melakukan selamatan pernikahan anaknya kemarin, bahwa saya bukan orang Jawa, tapi saya orang Madura. Saya melakukan selamatan pada acara pernikahan anak saya ini karena saya ingin mengikuti kebudayaan Jawa yang ada di sini. Di samping itu, karena saya sudah lama tinggal di sini, tapi juga karena tetangga-tetangga saya rata-rata orang Jawa juga.
Ibu Alifa selaku masyarakat Madura juga menambahkan, saya juga biasa sering mengadakan selamatan. Meskipun saya orang Madura, tetapi kan tetangga-tetangga saya orang Jawa. Dan juga suami saya adalah orang Jawa, jadi saya mengikutinya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa etnis Madura belum mengerti apa makna dari dilaksanakannya acara selamatan tersebut. Mereka hanya mengikutinya saja. Sebagian dari mereka hanya pendatang dan ada juga yang bersuami orang Jawa. Termasuk juga etnis yang sudah lama menetap di kampung tersebut atau kampung saya. Mereka juga mengikuti kebudayaan Jawa yang dibawa oleh etnis Jawa. Banyak etnis-etnis Jawa yang datang kemudian bertempat tinggal dan terpengaruh oleh budaya Jawa karena mereka berada di lingkungan yang masih kental budayanya, sehingga mereka mengikuti kebudayaan-kebudayaan di tempat tinggalnya tersebut. Acara selamatan dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng, nasi bulat, nasi kepal bulat, nasi dengan sebutir telur, pisang, ayam ingkung, air bunga, atau bayu kembang dan sesaji. Kalau ada sesaji yang diadakan untuk mengiringi upacara tersebut, maksud dan tujuannya adalah seperti doa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Selamet sebagai tokoh masyarakat Jawa di kota Surabaya. Makna sego tumpeng kuwi nglambangake anggo golek emosi dhuwur. Terus lek sego kepel kuwi sing bunder kuwi nglambangake satu kesatuan lan persatuan serta kerukunan. Lek sego terus enek andoke kuwi artine saksi. Lek gedang kuwi nglambangake putri atau gedang ayu ben ora terpengaruh. Lek pitik ingkung iku simbol pelengkap nggih sodako. Terus banyu kembang artine ati supaya murni lan wangi, terus supaya doa sing dikirim kuwi dikabulke oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna dari nasi tumpeng yaitu melambangkan untuk mencari ilmu yang tinggi. Nasi kepal bulat melambangkan makna satu kesatuan dan persatuan serta kerukunan. Nasi dengan butir telur mengandung makna telur dijadikan sebagai saksi. Dan pisang melambangkan putri atau pisang ayu agar supaya tidak terpengaruh. Sedangkan ayam ingkung yaitu suatu simbol pelengkap untuk sodako dan banyu kembang mengandung makna ati supaya murni lan wangi serta supaya doa yang dikirim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap sesaji atau makanan-makanan di atas mempunyai makna sendiri-sendiri. Yang intinya adalah bersyukur kepada Gusti Tuhan dan semoga dengan berkahnya segala tugas akan dilaksanakan dengan selamat, baik, benar, dan membawa kesejahteraan dan kemajuan yang lebih baik. Perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan pengaruh luar atau asing selalu membawa perubahan termasuk dalam upacara tradisional atau selamatan. Adapun selamatan yang masih dilakukan yaitu pertama, sunat. Upacara selamatan pada acara sunatan biasanya dilakukan saat anak laki-laki sudah siap. Biasanya antara umur 9 sampai 14 tahun. Sunat merupakan kewajiban bagi para pemeluk agama Islam. Kedua, perkawinan. Di dalam Islam, selamatan perkawinan disebut juga midadareni. Diselenggarakan pada malam hari menjelang upacara yang sebenarnya. Ketiga, kematian. Selamatan ini untuk menyelamatkan jiwa orang yang sudah meninggal. Perjalanan selamatan ini mendapat pengaruh ajaran Hindu dan Buddha. Akan tetapi yang diganti itu hanyalah mantranya atau doanya.
prinsip dari selamatan itu sendiri masih tetap. Sedangkan upacara selamatan yang sering dilakukan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari masyarakat Jawa antara lain: pertama, memetri desa. Upacara yang diadakan di desa-desa setelah panen padi biasanya dipertunjukkan dengan wayang kulit dengan cerita Dewi Sri. Kedua, ada surat, yaitu upacara yang diadakan oleh masyarakat Jawa pada malam 1 Syuro atau tahun baru Hijriah, yang diselenggarakan dengan sajian wayang kulit semalam suntuk dan diusahakan pada malam itu tidak tidur. Nah, dapat disimpulkan bahwa etnis Jawa dapat memengaruhi etnis Madura dilihat dari setiap acara-acara yang dilakukan oleh etnis Jawa yang berhubungan dengan kebudayaan Jawa. Mereka etnis Madura selalu mengikutinya dan mudah berbaur. Bahkan mereka masyarakat Madura biasa melakukan kebudayaan Jawa tersebut. Selain itu, selamatan adalah tradisi ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, dimulai dengan doa bersama, dengan duduk bersila di atas tikar, melingkari nasi tumpeng dengan lauk pauk dan sesaji kalau ada, sesaji yang diadakan untuk mengiringi upacara tersebut, yang bertujuan untuk keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka bagi orang yang bersangkutan. Kebudayaan Jawa yang mempengaruhi pola perilaku masyarakat Madura di kota Surabaya dijadikan sebagai tradisi utama karena mayoritas masyarakat tersebut adalah etnis Jawa, dan masyarakat yang non-Jawa atau masyarakat Madura tinggal mengikutinya, termasuk juga masyarakat yang sudah lama tinggal sebelum masyarakat Jawa masuk di kota Surabaya. Selain itu, saya mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut. Pertama, dengan melihat realitas dalam masyarakat yang masih memegang kuat terhadap tradisinya, maka sebagai seorang muslim, saya menyarankan hendaknya bersifat arif dan bijaksana. Karena Islam mengajarkan suatu kebijaksanaan yang harus dimiliki oleh pemeluknya. Dan Islam sendiri adalah agama yang universal serta bersifat komprehensif, sehingga tidak menentang adanya pluralitas terhadap pemeluknya. Kedua, saya mengharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh kebudayaan Jawa bagi masyarakat, khususnya di kota Surabaya, untuk tetap menjaga silaturahmi terhadap sesama agar hubungan masyarakat Jawa dan masyarakat Madura dapat berlangsung dengan baik. Dan kepada pemerintah diharapkan selalu berusaha mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga konflik dapat dihindari. Dan yang terakhir, pemerintah baik pusat maupun daerah serta masyarakat hendaknya turut mempertahankan dan melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya tradisi selamatan atau selamatan. Karena tradisi tersebut dilaksanakan secara turun-temurun oleh nenek moyang. Tradisi ini juga merupakan aset budaya daerah, sehingga diperlukan kepaduan dan kesamaan langkah baik dari pemerintah kota Surabaya dan juga masyarakat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan penyusun. Kami selaku penyusun konten video ini menyatakan bahwa 1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh konten dalam video ini. Kedua, seluruh konten dalam video ini
ditujukan dalam upaya untuk mengembangkan karakter bangsa melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga, seluruh konten dalam video ini tidak bermaksud mengolah isu-isu yang tendensius, memihak, atau segala hal yang bertujuan untuk menyinggung pihak lain, melainkan ditujukan sebagai media open access untuk pendidikan dan keilmuan bagi kemajuan peradaban manusia, khususnya pada hal-hal terkait dengan studi tentang antropologi.